Terima kasih Anda masih bersama saya di acara ini. Dan topik yang kita angkat kali ini berkaitan dengan seniman-seniman di balik karya mereka, di mana mereka menjalankan sebuah misi. Tamu saya berikutnya adalah seorang seniman teater. Kita sambut Rudolf Puspa. Terima kasih Pak Rudolf. Namanya sudah lama saya dengar. Anda sudah berteater sejak kapan sih? Dari sejak tahun 64. 64? Iya. Lah usia Anda sekarang berapa? 66. Anda setia sekali dengan profesi Anda ya. Saya dengar dari tahun 97 sampai dengan akhir 2000 Anda sudah berkeliling ke beberapa negara. Iya. Bahkan katanya 5 kali berkeliling Indonesia. Nah, Anda sudah pernah kemana saja sebenarnya? Di Indonesia seluruh Indonesia. Ya, Sabang sampai Merauke. Keluar negeri? Sudah sampai Malaysia, Singapura, Australia, Korea, Pakistan, Romania, Mesir. Kalau gitu pertanyaannya, negara mana yang belum pernah Anda kunjungi? Baik, sebelum Anda jawab, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Pak Rudolf berikut ini. Kekerasan kini makin akrab dengan kehidupan remaja kita. Tengok saja aksi tawuran yang akrab dilakukan para pelajar sekolah akhir-akhir ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya tawuran remaja diduga terkait dengan perkembangan psikologis emosi usia remaja yang dekat dengan masalah eksistensi diri. Mengamati kondisi para remaja inilah yang membawa keprihatinan seorang pelaku seni teater, Rudolf Puspa. Rudolf mengajak para remaja untuk menyalurkan emosi dan hasrat berkelahi melalui belajar seni peran. Teater adalah seni gerak dan olah tubuh. Untuk menjadi seorang pemain teater dibutuhkan berbagai latihan, di antaranya olah rasa. Penuh kepercayaan diri. Iya. Olah vokal. Dan olah tubuh sehingga bisa tercipta sebuah keharmonisan diri yang indah. Di teater itu sebenarnya lebih menantang daripada school lain. Jadi itu di teater adrenalinnya lebih terpacu karena berani malu. Kedua beradu acting, ketiga berani bertatap-tatap. Dulu saya pemalu orangnya. Sekarang itu lebih berani berkarya, lebih berani mengekspresikan diri sendiri, lebih berani. Terutama yang paling menonjol itu berani ngomong di depan kelas untuk pelajar. Rudolf Puspa membentuk sebuah teater yang dinamai Teater Keliling sejak tahun 1974. Dibantu oleh istrinya, Dery Sirna, dan beberapa teman lainnya. Rudolf mengabdikan dirinya menjadi sutradara teater keliling sudah lebih dari 49 tahun. Hingga saat ini, sekitar 92 naskah telah diarahkan olehnya. Berbagai penghargaan pun telah didapat olehnya. Kini Rudolf mengajar kegiatan ekstrakurikuler teater di beberapa sekolah menengah umum di Jakarta. Ada sebuah cita-cita besar di balik pengabdiannya pada dunia teater ini. Rudolf berharap anak didiknya dapat menghargai sejarah dan semangat nasionalisme untuk bangsanya. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang misi Anda itu, saya ingin tahu tentang nama teater keliling. Kenapa namanya teater keliling? Pertama kali saya keliling ketika kita berada di kota Jember. Pertama kali itu kita pentas tanggal 1 Juni 74 di Jember. Panitianya nanya, ini grup teater ini namanya apa? Kita bingung, apa ya? Kita kan keliling. Ya udah teater keliling. Enggak, teater keliling ini namanya apa? Ya itu keliling teater itu. Keliling. Enggak bonafit ya. Jadi seketika itu dapat nama teater keliling. Saya dengar Anda juga terjun ke dunia teater itu karena kecelakaan ya? Ketika di SMP kan saya itu
pemalu gitu ya dulu. Kesenian itu harus milih salah satu. Saya cari yang tidak muncul di publik apa gitu. Rupanya teater itu ada kerja di balik panggung. Nah, jadilah saya itu dikasih tugas jadi prompter, pembisik. Suatu hari ketika pementasan pemain utamanya sakit, kemudian saya ditunjuk, kamu gantiin. Loh, saya nggak bisa main, saya nggak pernah latihan. Kamu kan prompter, jadi hafal itu naskah. Oh, gara-gara hafal teksnya gitu, iya, naskahnya. Langsung naik, gemeteran nggak karu-karuan itu. Tapi pada saat selesai main, saya langsung berpikir, enak juga ya jadi pemain ya. Berdiri di panggung, ditonton banyak orang, didengerin, dilihatin. Kalau bagus ditepuin. Oh, itu namanya narsis, Pak. Jadi kenikmatan tampil di panggung mulai terasa saat itu ya. Iya. Dan itu membuat Anda terjebak untuk terus tenggelam dalam kehidupan atau dunia teater. Kalau dilihat dari misi yang Anda lakukan dari tahun ke tahun itu konsisten, yaitu bagaimana Anda terus menggali potensi anak-anak muda. Jadi lebih banyak remaja dan anak muda yang berkegiatan di teater Anda. Boleh jelaskan apa yang ingin Anda lakukan melalui teater? Ya, karena ketika kami keliling itulah melihat di daerah-daerah itu banyak anak muda yang nggak banyak pekerjaan, banyak nganggur di jalanan, di pinggir jalan. Ternyata anak muda itu ketika dilatih teater, ketika kita ajak ngomong tentang karakter, tentang ini yang lama-lama tentang sosial kehidupan ini yang menyangkut kehidupan mereka, mereka tertarik. Karena kita keliling, mereka nanya, "Bang, abang ini sudah membakar kita lah, terus diapain kita ini? Kok ditinggal aja?" katanya. Ya, karena ternyata mereka itu punya kegelisahan yang mencari ruang dan tempat untuk mengekspresikan diri. Karena teater bisa menjawab, maka sejak itu saya sudah mempertanyakan pada diri saya bahwa saya harus di sini terus untuk membina. Kalau kita lihat ya, belakangan ini semakin marak adanya tawuran. Ya. Kelihatannya Anda berjuang sendirian, karena ada kesan bahwa dunia pendidikan ini tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi. Boleh tahu apa yang Anda lakukan di dalam mengolah pikiran anak-anak yang berteater di tempat Anda? Apa yang Anda lakukan di sana? Karena mereka itu selalu mengatakan capek. Jadi itu yang membuat saya bertanya, kok sekolah kok capek? Rupanya mereka barangkali ya karena seharian itu hampir 8 jam dijejali, terus mereka lelah. Ketika kita ada teater, dilatih olah rasa, terutama olah rasa, mereka sangat senang sekali ya. Melepas bebas, teriak-teriak, sampai ada itu pengalaman yang sangat menarik. Saya suruh, sekarang teriakkan apa yang kamu olahraga. Terus dia teriak, memaki-maki gurunya. Saya ketakutan. Itu di sekolahnya? Di sekolah. Saya buka pintu sekolah, lihat ada guru nggak. Sehingga sampai ada cerita anak yang dia ini tukang berkelahi itu. Ini anak SMK biasa kan, STM gitu berkelahi. Saya lulusan STM, hati-hati ya. Terus? Dia sebetulnya tidak masuk teater, tapi temennya yang masuk. Dia terlambat gitu. Ditanya, ngapain? Mau latihan teater? Kok nggak masuk? Saya takut. Apa kamu benar? Oh, gitu aja takut. Namanya anak. Masuk dia. Terus latihan, ikut olah rasa. Tiba-tiba sampai mau keluar air mata gitu. Apa yang terjadi? Terus dia bilang, "Om, ini latihan apa kok bisa kayak begini? Saya belum pernah nangis," katanya. Akhirnya padahal sejak itu, ini ya? wah, habis itu dia berubah sama sekali sampai sekarang terus saja ikut teater. Dia berangkat ini latihan, diledek sama temannya. "Wih, SMK itu berkelahi, seni." Teater. Tapi ini pengalaman betul. Saya waktu di STM, ini STM Jayapura, itu STM kami tidak mengirimkan delegasi kesenian, tapi olahraganya, porseni itu olahraganya dikirim. Saya daftar sendiri, naik baca sajak sendiri, bawa pulang pialanya sendiri, dan jadi bahan tertawaan teman-teman. Kalau berkaitan dengan pementasan, saya dengar Anda selalu mengangkat kisah-kisah kepahlawanan dan sejarah. Mengapa? Karena sebetulnya itu juga pengalaman dari anak-anak bahwa kok pelajaran sejarah itu kok nggak disenangi. Apa sebabnya ini? Jadi mereka selalu nggak suka, melelahkan, katanya membuat ngantuk segala macam. Hafalan ya? Ya, hafalan itu. Jadi sementara waktu saya teringat waktu saya sekolah zaman dulu kok enggak, tuh seneng tuh kalau lihat guru cerita Gajah Mada itu seolah-olah dia itu Gajah Mada gitu. Kok sekarang kok beda rupanya. Akhirnya malah dari anak saya sendiri gitu.
Pak, saya itu nyesel dulu SMA saya benci sejarah. Sekarang Papa harus bikin naskah yang tentang sejarah. Sejak itu saya mulai bikin, saya tulis. Tapi gimana caranya supaya anak muda suka gitu. Lalu saya bilang, kamu bisa nggak coba tulisan Papa itu kamu rubah-rubah sampai bisa bahasanya itu ya bahasa gaul sekarang. Nah, akhirnya dia rubah. Pengalaman kami bawa keliling sampai Bali, Jawa itu anak-anak muda itu, wah ini bagus, ternyata sejarah itu bagus. Nah, sampai ternyata. Tentu saja kita akan melihat pementasan yang akan ditampilkan di acara ini. Ikuti terus Kiken.